Mari Bapak Ibu kita lihat di dalam Injil Markus. Dalam Injil Markus kita melihatnya di ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Injil Markus pasal yang pertama, ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Judulnya Yohanes Pembaptis. Kita akan membacakannya secara bergantian akan ayat-ayat firman Tuhan ini. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi kamu, baginya. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, sebentar lagi, tidak terlalu lama, sebulan lebih, kita akan merayakan Natal. Kita akan merayakan Natal. Di dalam Natal ini banyak tokoh-tokoh Alkitab yang perlu kita mengerti dan pelajari dengan baik. Dan salah satunya adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini kaitan dalam kelahiran Kristus, karena dia ini sebenarnya masih berkeluarga dengan Tuhan Yesus. Ya, karena dari Elizabeth bersama dengan Maria itu masih keluarga. Jadi ada kaitannya. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar tentang tali kasut. Tali kasut. Di ayat yang ke-7 dikatakan, inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ini adalah pernyataan berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari kita melihat siapa Yohanes Pembaptis ini, dari mana ia datang, ya, dan siapa dia sebenarnya. Ya. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis dikatakan dia itu adalah anaknya daripada Zakaria dan Elizabeth. Ya. Zakaria dan Elizabeth. Kita tahu bahwa Zakaria dan Elizabeth itu sudah memasuki usia yang tua, usia yang lanjut, dan dikatakan mereka nggak mungkin lagi melahirkan anak, nggak mungkin lagi melahirkan anak. Tetapi dalam cerita itu kita melihat bahwa akhirnya Elizabeth itu bisa melahirkan seorang anak dan disebut dikasih nama yang Yohanes Pembaptis ini, ya. Walaupun kita melihat cara dramatis di situ bahwa si Zakaria tidak percaya dengan berita itu sebelum lahir itu, dan dia menjadi bisu sampai anak ini lahir. Nah, saudara-saudara, dengan kata lain, kelahiran Yohanes Pembaptis itu melalui sebuah
besar, mujizat yang luar biasa, di mana orang yang sudah tua umurnya, orang yang sudah lanjut, apalagi seorang perempuan yang sudah menopause, mana mungkin lagi bisa melahirkan seorang anak. Tetapi karena kasih karunia Allah yang hebat, karena Allah yang berkuasa, maka akhirnya terjadilah Yohanes Pembaptis ini lahir di dunia. Jadi dia lahir dengan mujizat, Yesus juga lahir dengan mujizat. Karena Yesus lahir tanpa seorang ayah jasmania, ya, tapi dia dilahirkan dalam kandungan Maria oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, berarti Zakaria ini Yohanes Pembaptis ini adalah seorang yang istimewa sekali. Kelahirannya saja dengan cara yang ajaib, dengan cara yang luar biasa, yang tidak masuk di akal, saudara-saudara. Jadi ini orang yang istimewa, dilahirkan dengan karena mujizat yang berasal daripada Tuhan. Kemudian saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita melihat selanjutnya Yohanes Pembaptis ini sebelum dia dilahirkan pun dia sudah dinubuatkan, sudah dikasih tahu oleh Nabi Yesaya di sini. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Wah, Yohanes sebelum dilahirkan, dia sudah dinubuatkan. Dia sudah dinubuatkan 700 tahun sebelumnya, sudah dinubuatkan bahwa dia akan dilahirkan menjadi pembuka jalan bagi Tuhan. Berarti Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang istimewa sekali. Oh, saya lahir aja nggak ada dinubuatkan, ya, nggak ada tuh. Alkitab menubuatkan, oh pastor akan lahir. Atau ada pendeta yang ngomong sama ibu saya, nanti kau akan lahirkan seorang putra, nanti dia akan jadi pendeta, dia akan jadi ini. Nggak ada. Saya ini nggak teristimewa seperti Yohanes Pembaptis itu, ya. Nggak ada. Tapi Yohanes Pembaptis dilahirkan ya dengan nubuatan. Jadi dari jauh hari 700 tahun sebelumnya itu sudah ada pernyataan tentang Yohanes Pembaptis yang akan dilahirkan. Berarti orang ini sangat istimewa. Orang ini sangat istimewa. Nah, kemudian saudara-saudara, Yohanes Pembaptis juga sangat luar biasa dalam pelayanannya. Udah dilahirkan dengan mujizat Tuhan, dengan istimewa, lalu dinubuatkan kelahirannya, dan pelayanannya juga luar biasa. Tidak alang-alang, bukan kaleng-kaleng, bukan asal-asal, tapi hidupnya itu dipakai oleh Tuhan secara luar biasa dalam kehidupan dia, Yohanes Pembaptis ini. Kita lihat di situ di ayat yang keempat. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan berseru, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ayat kelima. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Minta ampun, ya kan? Luar biasa sekali pelayanan Yohanes Pembaptis ini.
mengajar, berkhotbah sampai jauh panjang sana sini, sana sini, sana sini. Dia hanya berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Hanya itu aja inti dari khotbah dia. Tapi kita lihat reaksinya sangat-sangat luar biasa. Mengapa? Semua penduduk dikatakan dari seluruh daerah Yudea. Dari seluruh daerah Yudea. Itu daerah yang jauh dari Yerusalem. Tidak terlalu dekat, jauh. Lalu semua penduduk Yerusalem semua datang kepada Yohanes Pembaptis. Bukan datang untuk nonton, bukan datang untuk mendengar saja. Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah, berilah dirimu untuk dibaptis, maka kamu akan diampuni dosamu. Tapi mereka datang dengan apa? Dengan bertobat, saudara. Luar biasa sekali. Mereka datang sambil mengaku dosanya. Mereka dibaptis di sungai Yordan. Saudara-saudara, membuat orang mengaku dosa itu tidak gampang. Oh, sangat sulit sekali. Ya, saya punya anak Eren Agios, ya, kadang bersalah pun masih bilang tak bersalah. Padahal saya ini orang tuanya, ya, dan makan asam garam banyak terhadap mereka, dan ngerti hidup mereka. Kadang-kadang saya, ya, sudah melayani di Ketapang ini udah hampir 30 tahun lah, ya. Ya sudah ya, 30 tahun Pak Laya hampir ya. Oh, mungkin nanti di ulang tahun kali. Karena cukup sudah ya lama lah 30-an ya. Anda sudah banyak melayani jemaat Tuhan. Mungkin kalau dihitung-hitung sudah ribuan lah. Ya, walaupun jumlah sekarang ini tidak ribuan, tapi kalau dari awal sampai akhir dihitung-hitung semua ada ribuan sudah. Tuh jemaat itu. Ya. Jadi saudara, saya pengalaman kalau ada orang salah, sulit buat dia, Pak Pendeta saya salah. Itu sangat-sangat sulit sekali. Sangat-sangat sulit sekali membuat orang mengaku dosanya. Itu baru satu orang. Orang yang nyata-nyata sudah minum arak sampai teler-teler, sampai kelahi dengan istri dan sebagainya, datang, dia masih bilang istrinya yang salah. Pada gara-gara dia minum arak habis-habisan lalu pukul istrinya, dia masih bilang istrinya yang salah. Bagaimana coba? Coba. Sulit untuk membuat orang mengaku dosanya. Tetapi kita lihat Yohanes Pembaptis sangat luar biasa. Di dalam pelayanannya, semua orang yang ada di Yerusalem, berapa jumlahnya sudah? Oh, mungkin bukan ratusan, tidak mungkin ratusan. Mungkin berapa puluh ribu orang. Saya belum selidiki dengan sedalam itu. Tapi saya mengerti pasti puluhan ribu sudah. Lalu daerah Yudea lagi, seluruh daerah Yudea lagi. Semua datang sambil mengaku dosa mereka. Sambil mengaku dosa mereka. Ya, walaupun kita tahu, ya dari sekian banyak orang yang mengaku dosa, ada juga yang bertobatnya tobat tomat punya. Hari ini tobat, besok hukuman. Hari ini bilang, oh saya salah. Dan besok lakukan lagi dia. Besok lakukan lagi dia. Gitu. Jadi itu tomat punya. Hari ini tobat, besok hukuman punya. Nah, tapi saya yakin ada yang sungguh-sungguh
di hadapan Tuhan. Dan dari sekian ribu yang datang kepada Yohanes Pembaptis ini, ada yang sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, mengaku dosanya, dan apalagi dibaptis. Wow, saudara-saudara, banyak saya bertemu dalam pelayanan saya, orang itu ke gereja sih mau, tapi dibaptis tak mau. Ya, saya pernah pelayanan dulu di Teluk Melano itu, setengah mati tuh, bahwa orang untuk dibaptis itu susah sekali. Kenapa? Karena baptisan itu kan tanda proklamir, tanda kesungguhan hati, tanda iman yang sungguh-sungguh, bahwa dia meninggalkan dosa dan ikut Tuhan, dan dia meninggalkan penyembahan yang lama dan ikut Tuhan. Walaupun konteks ini adalah konteks pertobatan, saudara. Ya, karena manusia pikir ya udah, masyarakat pikir itu sembah Yehova, Elohim itu dan sebagainya, sama gitu. Nah, tapi konteks ini konteks pertobatan, sangat sulit loh. Tapi mereka datang dan mengaku dosanya dan dibaptis sebagai tanda kesungguhan hati, tanda pertobatan di hadapan Tuhan. Wow, hebat gak Yohanes kalau pelayanan seperti itu? Wow, bukan 1-2 orang yang dia bawa kepada Tuhan, beribu-ribu orang datang pada dia untuk dibaptiskan, bertobat. Hanya dengan bertobatlah, berikanlah dirimu dibaptis, maka kamu akan diampuni. Yang datang ini bukan hanya orang miskin, bukan hanya orang kaya, tapi juga orang yang pinter, orang yang bodoh, orang yang tidak terpandang, orang yang mungkin terpinggirkan. Tapi bukan hanya itu, bahkan orang-orang Farisi pun, orang-orang pemimpin agama pun datang, saudara. Walaupun mungkin konteks mereka mau melihat saja, ya. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, begitu hebatnya pelayanan Yohanes Pembaptis. Mungkin kalau kita di pihak Yohanes Pembaptis, kita akan bangga, amin. Mungkin kita akan berkata, aduh, hebat luar biasa, hebat luar biasa, saya bisa begini, ya. Saya bisa membawa orang datang pada Tuhan. Betapa banyak orang yang datang melalui pemberitaan saya, membawa mereka datang pada Tuhan dengan luar biasa. Oh, mungkin kita akan bangga dan luar biasa. Kemudian saudara-saudara, selain pelayanannya yang hebat dan luar biasa, hidup dan pengorbanan Yohanes pun luar biasa. Hidup dan pengorbanannya pun luar biasa. Kita lihat, dikatakan Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dikatakan ayat 4, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun. Pertama, Yohanes tempat tinggalnya adalah di padang gurun. Dia tampil di padang gurun.
Wow, ini pengorbanan saudara-saudara. Kalau tampil, ya, sama biasa kan pendeta-pendeta kalau khotbah di tempat yang gede, gerejanya besar, apalagi kalau luar negeri, luar biasa dikatakan ya. Tapi kalau khotbah di kampung, di tengah hutan sana, ya, yang gerejanya mau roboh, itu udah ada apa-apanya gitu ya. Yohanes tampil di mana? Tampil di padang gurun. Tinggalnya di mana? Tinggal di padang gurun. Gitu. Nah, saudara-saudara, kita tahu Yohanes adalah seorang yang masih muda. Ya, dia kurang lebih umurnya dengan Tuhan Yesus. Karena hanya beda bulan saja mereka lahir itu. Ya. Nah, lalu biasa kalau orang muda umur 30-an tahun seperti begitu, apa dicari di dunia? Cari uang, cari pendidikan, ya kan? Cari apa lagi? Cari istri, cari pacar, dan seterusnya. Kan? Cari pengalaman dan sebagainya. Tapi Yohanes, apa yang dicari? Dia pergi ke padang gurun. Kenapa dia tinggal di padang gurun? Ada apa dengan padang gurun? Yaitu di padang gurun dia belajar dengan Tuhan. Dia bersekutu dengan Tuhan. Dia belajar dengan Tuhan. Dengan Roh Kudus. Tuhan yang akan mengajar dia di padang gurun. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kita tahu padang gurun itu bukan tempat yang enak. Bukan tempat yang nyaman. Padang gurun tentu adalah tempat di mana pasir penuh, lalu di sana kalau siang panas sekali, kalau malam dingin sekali. Betul Pak Ale? Pak Ale pernah ke Israel ya? Jadi saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, padang gurun bukanlah padang tempat yang enak, tempat yang nyaman. Di mana kalau kita mau beli bakso ada di sana, kita mau beli mie tiawa ada di sana, kita mau makan ayam goreng ada di sana. Udah gampang. Di sana tempat yang gersang, di tempat sana tempat yang tidak enak dan tidak nyaman. Di padang gurun itu banyak bahaya lagi. Tengah malam banyak bahaya. Bisa ada ular datang, bisa ada itu serigala, ya, bisa terjadi itu badai pasir padang gurun, ya. Kalau angin datang bisa membawa pasir itu datang menumpuk di satu daerah dan sebagainya. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan. Tetapi Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, tampil di tempat yang tidak enak dan tidak nyaman. Dia mengorbankan dirinya di dalam pelayanan itu sendiri. Kemudian kita lihat dia juga memakai jubah. Jubah dari mana? Dari bulu onta. Bukan pakaian yang cantik, yang keren. Nah, saudara-saudara lihat kan, saya pakai baju ini keren nggak? Keren. Tapi kalau besok ketemu saya pakai ini keren nggak? Keren. Tapi besok lagi ketemu saya pakai ini lagi, keren nggak? Oh, 1 hari keren, 2 hari keren, 3 hari? Oh, mungkin Pak Apio lihat saya dari jauh udah menghindar. Gitu. Ketika saya lewat rumahnya mungkin dia langsung tutup pintunya. Karena ini sudah 5 hari, 6 hari lihat Pak Pendeta ini pakai baju ini terus. Jangan-jangan bau kan? Iya kan? Bau loh. Tidak ini loh, tidak sedap loh.
ya, berbau. Wah, berbau, tidak nyaman. Tapi Yohanes ini dikatakan dia memakai baju atau jubah dari bulu onta. Kemudian saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, dikatakan dia juga makanannya belalang. Makanannya belalang. Enak gak makanan belalang? Mbak Kian mau? Nah, payah mau? Mau belalang. Yo, mantap. Pak David mau belalang. Ya. Mungkin aja ada yang mau makan belalang, tapi mungkin hanya satu kali. Betul tak? Hari ini makan belalang. Nanti siang makan belalang. Nanti sore makan belalang lagi. Ya mungkin pertama makan enak. Makan kedua masih enak. Makan ketiga masih mulai dah enak loh. Ibu-ibu mulai buih loh. Besok makan belalang lagi. Besok belalang lagi. Enak? Dulu saya masih ingat kami pergi ke satu acara di Jakarta. Hari pertama kami dikasih makan hoka-hoka bento. Jadi pagi makan. Enak gak? Enak. Lalu siang dikasih lagi. Luar biasa ini panitia. Kaya panitia. Kasih kita makan enak. Hoka-hoka bento itu terkenal pada zaman itu ya. Lalu sore itu lagi. Ini luar biasa nih panitia nih. Kaya banget nih. Ya, kasih kita makan hoka-hoka bento. Besok muncul lagi hoka-hoka bentonya. Lagi datang lagi hoka-hoka bentonya. Aduh maaf. Ini udah mulai mual-mual nih makannya. Siangnya itu lagi dia. Sore itu lagi dia. Aduh. Hari ketiga kami udah mulai muak lihatnya. Nggak ada selera sama sekali lagi makan hoka-hoka bento. Saudara-saudara, di Yohanes Pembaptis ini makanannya apa? Belalang. Makanannya belalang. Dulu kami juga pernah buat acara apa itu ya, di kampung. Lalu hari pertama kami dikasih makan babi, ya babon. Wah enak, nyaman. Sorenya makan lagi babon, enak, nyaman. Besok itu lagi dia muncul lagi. Saudara-saudara, sampai 3 hari ini perut sampai ngeok-ngeok tuh sudah. Tidak tahan lagi. Tapi bingung juga. Kalau kami di Jakarta masih bisa. Ketika hoka-hoka bento kami tidak suka, kami pergi beli bakso, kami beli mie tiaw, kami beli apa dimasak, bisa. Tapi ini di kampung, tidak ada tempat beli. Jadi mau tidak mau sambil makan seperti mau muntah saja saudara. Tadi daging babi yang enak itu jadi seperti gitu saudara. Karena mualnya kita melihat dia. Karena terlalu sering. Hari pertama itu, hari kedua itu, hari ketiga itu lagi. Kalau saudara nggak percaya, nanti suruh coba di rumah. Betul nggak? Enak nggak gitu? Nah, Yohanes Pembaptis makanannya adalah belalang melulu. Tidak ada dikatakan Alkitab yang lain. Itu saja makanannya belalang. Enak. Yang nggak enak dan dikatakan minumannya madu hutan. Ya, madu. Mungkin di
Madu hutan itu artinya itu di apa ya? Bukan hutan seperti kita yang lebat-lebat begini, enggak. Ya, tapi mungkin gua-gua yang ada di padang pasir, karena di padang pasir tentu juga ada batu-batu di mana di situ ada tempat-tempat gua dan sebagainya, tentulah ya bukan hanya pasir melulu gitu ya. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, mungkin Yohanes akan berkata, betapa hebatnya aku menderita untuk Tuhan, amin. Betapa luar biasanya aku telah berkorban untuk Tuhan dalam pelayanan ini. Dan betapa hebatnya pelayanan saya sehingga beribu-ribu orang bertobat, mengaku dosa dan dibaptis. Mungkin itu menjadi sebuah kebanggaan yang luar biasa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis ini. Tetapi di ayat yang ke-7 dikatakan, inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Wah, luar biasa. Seorang yang istimewa, seorang yang pelayanannya luar biasa, seorang yang pengorbanan untuk Tuhannya luar biasa. Ya, karena kita tahu pengorbanan Yohanes sangat luar biasa. Cerita selanjutnya, Yohanes itu mati dipancung, saudara. Karena pelayanan. Dia menegakkan firman Tuhan untuk raja yang ada pada waktu itu. Dia menegur orang yang berkuasa di situ. Dan akhirnya dia mati karena pelayanan. Tetapi dia berkata di sini, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Lalu kalau membuka tali kasut tidak layak, apa yang harus dilakukan lagi? Apa yang layak lagi? Membuka tali kasut itu dilakukan oleh para budak. Para budak. Misalnya saya ini punya sepatu nih, mau buka tali sepatu saya nih, ya kasih pada budak saya. Budak saya yang membuka, lalu mencuci kaki saya. Itu budak yang melakukan. Tapi Yohanes Pembaptis berkata, aku tidak layak membuka tali kasut Tuhan Yesus. Padahal itu ada pelayanan yang paling hina kalau kita mau lihat. Membuka tali kasut. Coba kita lihat ke-12 Rasul. Pernah tidak buka tali kasut Tuhan Yesus? Tidak ada cerita dalam Alkitab, ada. Mereka melayani Tuhan, mengusir setan dan sebagainya. Mereka bangga. Sudah bangga. Yohanes Pembaptis berkata, membuka tali kasut Tuhan Yesus pun dia tidak layak. Emput-hia. Arti tidak layak itu artinya dia tidak diperbolehkan, ataupun istilahnya dia seperti orang yang berdosa sekali, dan pekerjaan itu sepertinya pekerjaan yang sangat mulia. Sangat mulia pekerjaan itu sehingga ia tidak layak melakukannya. Tidak boleh melakukannya. Itu artinya tidak layak. Karena begitu kudusnya pelayanan itu, begitu hebatnya pelayanan itu, membuka tali kasut itu tidak layak dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, betapa hebatnya
hari-hari ini kita pikir pekerjaan pelayanan Tuhan itu asal-asalan boleh. Mood, kalau saya mood saya lakukan, kalau tidak mood saya tidak lakukan. Pekerjaan Tuhan itu sepertinya pekerjaan sampingan, bukan pekerjaan yang mulia, yang agung. Kadang-kadang dalam pekerjaan Tuhan pun kita pilih-pilih lagi. Oh, kalau di atas mimbar itu termulia, kalau di bawah mimbar itu tidak ada artinya. Ya, lihat, membuka tali kasut bukan berkhotbah. Kalau mungkin berkhotbah bisa masuk di akal. Oh, saya nggak banyak di berkhotbah karena saya nggak mengerti, saya tidak tahu, saya belum istilahnya belum mengerti dan sebagainya. Mungkin saja, tetapi membuka tali kasut, apa yang harus dibutuhkan? Orang yang paling bodoh masih bisa membuka tali kasut, betul tak? Anak-anak kecil pun bisa membuka tali kasut. Bukan nggak pekerjaannya yang sulit. Tapi Yohanes berkata, aku tidak layak membuka tali kasut. Betapa mulianya pelayanan Tuhan itu. Amin. Amin, saudara. Mari kita lakukan dengan rasa takut pada Tuhan, dengan sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan dengan baik dan benar. Jangan anggap enteng pelayanan Tuhan itu. Makanya kadang-kadang saya hari itu lihat banyak jemaat, bukan jemaat sini sih, jemaat jauh di sana. Lihat pendeta itu lihat seperti apa gitu. Lihat hamba Tuhan itu, apalagi hamba Tuhan yang pelayanan di kampung-kampung, yang jalannya mungkin sepatunya sudah seperti buaya. Oh, seperti dalam hati itu dia orang-orang yang apa gitu, tidak dihormati, diapain. Makanya Alkitab berkata, hormatilah orang yang melayani Tuhan itu 4 kali lipat. Itu ada ayatnya. Hormatilah orang-orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh yang baik itu 4 kali lipat. 4 kali lipat loh. Aduh, ini sebenarnya menggugah kembali betapa mulianya pekerjaan Tuhan itu sendiri. Amin. Nah, mulia gak? Mana lebih mulia, jadi dokter atau jadi pendeta? Punya anak mau jadi apa? Dokter. Jujur dia ngomong. Gitu. Memang sulit ya, tapi lebih mulia jadi hamba Tuhan daripada dokter. Memang lebih sulit, lebih tak nyaman, lebih tak enak, tapi lebih mulia menjadi hamba Tuhan daripada dokter. Tentu hamba Tuhan yang benar lah, yang sungguh-sungguh punya lah. Amin. Beri semangat dulu lah. Karena pekerjaan pelayanan Tuhan itu sangat mulia. Yohanes sendiri menyadari akan hal ini. Tapi ayat ini juga berbicara bagaimana Yohanes merendahkan diri. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sampai serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Yohanes meninggikan Yesus setinggi-tingginya Yesus. Yesus itu ditinggikan setinggi-tingginya. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi.
malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Lagu ini saya suka sekali. Setiap saya penyembahan, berdoa dengan Tuhan secara pribadi, selalu saya pakai lagu ini. Sering saya pakai lagu ini. Yesus disanjung tinggi, ditinggikan Yesus, dimuliakan Yesus itu. Bukan kita yang ditinggikan, bukan manusia yang ditinggikan, bukan keuangan yang ditinggikan, tetapi Yesus yang ditinggikan di dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa.